Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pertama mengenai PHP. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah membuat website menggunakan PHP? Jika tidak, saya akan jelaskan dulu ya. PHP adalah bahasa server-side scripting yang biasanya digunakan untuk membuat website dinamis. Jika sebelumnya teman-teman mempelajari HTML dan CSS, website yang dibuatnya akan bersifat statis, berbeda dengan menggunakan PHP. Sebagai contoh, di sini saya akan menunjukkan beberapa CMS yang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Yang pertama di sini ada Joomla. Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan Joomla ya. Jadi Joomla ini menggunakan PHP untuk bahasa pemrogramannya. Ada juga PrestaShop. Ini menggunakan PHP juga. Lalu ada juga WordPress. Nah, ini sudah jelas ya menggunakan PHP. Dan juga ada misalnya Drupal. Ini adalah contoh dari beberapa CMS yang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Dan juga ada beberapa contoh website berskala besar yang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Di sini contohnya ada facebook.com. Teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan facebook.com. Facebook ini menggunakan PHP. Lalu contoh lainnya adalah Wikipedia. Nah, dari beberapa contoh yang saya jelaskan, tentu teman-teman bisa melihat ya. Ternyata PHP itu sudah sangat banyak digunakan oleh beberapa perusahaan besar. Seperti contoh-contoh yang tadi saya sebutkan ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus disiapkan sebelum kita belajar PHP. Oke, di sini ada tools ataupun software yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar PHP. Yang pertama, tentu saja teman-teman harus memiliki browser ya. Browsernya bebas, bisa menggunakan Mozilla Firefox, Chrome, dan lain-lain boleh. Namun saya sarankan untuk menggunakan Mozilla Firefox. Yang kedua, ada text editor. Nah, text editor ini ada banyak ya. Teman-teman bebas mau menggunakan Sublime Text silahkan, boleh. Atau mungkin menggunakan PHP Designer juga boleh. Dan juga misalnya nih, teman-teman mau menggunakan Adobe Dreamweaver juga silahkan, boleh. Dan yang terakhir adalah yang terpenting, teman-teman harus sudah menginstal software SAMPP. SAMPP itu seperti apa sih? Saya tunjukkan ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, PHP merupakan server-side scripting. Oleh karena itu, PHP membutuhkan server untuk menjalankannya. Di sini kita bisa menggunakan SAMPP ya. Jadi nanti SAMPP akan membuatkan server untuk PHP yang sedang kita jalankan. Jika teman-teman belum mempunyai software SAMPP, teman-teman bisa download dulu ya. Bisa dilihat tergantung OS yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman sudah mendownloadnya, coba teman-teman install, dan jika sudah selesai instalasinya, biasanya akan muncul seperti ini ya. Ini contohnya yang saya punya, tapi ini versi lama ya. Mungkin yang teman-teman download nanti versi terbarunya. Nah, di sini ada komponen penting yang harus kita nyalakan, yaitu Apache. Ini adalah server yang digunakan untuk memanggil PHP. Nanti kita jalankan ya seperti ini. Kita klik start, lalu tunggu sampai running seperti ini. Oke teman-teman, untuk pengenalan mengenai PHP cukup sampai di sini ya. Pada video selanjutnya, kita akan mulai belajar menggunakan PHP. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.